Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ibu berharap semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tetap ceria, dan pastinya tetap semangat ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, masih dengan program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Kurnia Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Bunia. Bunia kesehariannya mengajar di SDN Bulak Banteng 1. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Pada pertemuan sebelumnya ini sudah dibahas oleh Pak Yoyo ya. Saat ini Bunia akan ulas lagi agar kalian lebih paham lagi tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, Bunia awali dengan pengertian kalimat efektif. Anak-anak masih ingat apa itu kalimat efektif? Menurut KBBI, apa ya KBBI? Betul, KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti efektif adalah dapat membawa hasil atau berhasil guna. Sehingga anak-anak, pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan, pesan, atau informasi secara singkat, padat, dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Anak-anak, di situ Bunia beri penekanan pada bentuk kalimat efektif di tulisan merah ya, singkat, padat, dan jelas. Ini harus anak-anak ingat. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri kalimat efektif Bunia? Oke, yang pertama, sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, tidak menggunakan kata yang bermakna sama. Yang ketiga, menggunakan diksi. Diksi itu artinya pilihan kata, anak-anak. Menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Yang keempat, tidak bersubjek ganda. Ya. Yang terakhir, yang kelima, menggunakan kata hubung yang tepat. Bunia akan uraikan satu persatu dari masing-masing ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama tadi ya, sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Ini erat kaitannya anak-anak dengan kosakata baku. Kosakata baku itu kosakata yang terdapat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, contohnya, nih, Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Anak-anak perhatikan di situ ada kata yang tercetak miring, yaitu sistem. Kira-kira kata baku dari sistem itu apa ya? Sistem atau sistem? Coba anak-anak jawab. Iya anak-anak ya, yang betul adalah sistem. Memakai huruf E bukan I ya. Kita lanjut, mari kita belajar kosakata baku anak-anak ya. Mari kita belajar kosakata baku. Wah, ini Bunia sudah ditemani oleh murid-murid Ibu dari SDN Bulak Banteng 1. Halo anak-anak. Semangat ya. Halo. Iya, terima kasih sudah bergabung ya. Kita belajar tentang kosakata baku. Nah, ini ada kata izin dan izin. Kira-kira yang betul yang mana ya? Hah? Pakai Z atau J? Iya, pakai Z ya. Anak-anak, izin bukan izin. Lalu berikutnya, keterampilan atau keterampilan. Yang betul yang mana?
Oh, iya anak-anak, keterampilan. Ya, keterampilan itu berasal dari kata terampil. Jadi bukan langsung TR ya, terampil, bukan. Keterampilan. Oke, kita lanjut. Apotik atau apotek. Ini seringkali kalian lihat ya, mungkin di jalan kalian lewat apotik, ini penulisannya betul seperti apa? Apotik atau apotek? Memakai I atau E anak-anak? Hah? Iya, yang betul adalah apotek ya, pakai E. Selanjutnya, praktek atau praktik. Bu Bidan sudah membuka praktek sendiri di rumahnya. Nah, itu praktek atau praktik yang betul? Oke, kita lihat. Yang betul ternyata adalah praktik anak-anak. Memakai huruf I ya. Wah, dari keempat kata tadi kira-kira anak-anak banyak yang betul atau salah ya? Bunia masih memiliki 4 lagi anak-anak. Kita coba jawab ya. Tidak boleh salah ya. Coba. Berikutnya. Zaman atau zaman? Mungkin anak-anaknya Bunia mungkin bisa jawab. Zaman atau zaman? Iya. Yang betul adalah zaman, memakai Z ya, memakai Z yang betul. Lanjut, dipakai atau dipakai. Nah, jelas ini ya, yang mana mudah ini ya? Ya, dipakai anak-anak. Kalau dipakai itu kurang formal ya, kata-kata tidak baku. Selanjutnya, nah ini jadwal kereta api Surabaya Malang ya, pada hari Jumat misalnya. Jadwal atau jadwal? Yang mana anak-anak? Iya, yang betul adalah jadwal ya. Terakhir nih, kalau atau kalau? Yang mana? Iya anak-anak, yang betul adalah kalau. Yes, good, anak-anak hebat kota Surabaya, luar biasa. Nah, selanjutnya anak-anak di segmen kedua, Ibu akan bersama-sama kalian mengidentifikasi, kita akan sampai pada ciri kalimat efektif yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak hebat, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita lanjut ya, materi tentang ciri-ciri kalimat efektif yang kedua, yaitu tidak menggunakan kata yang bermakna sama. Contoh, bola ini merupakan adalah bola kesukaan Rio. Nah, anak-anak perhatikan. Bola ini merupakan adalah. Ini kata yang maknanya sama. Kira-kira murid-muridnya Bunia ada yang bisa bantu jawab untuk pertanyaan ini? Coba jadikan kalimat efektif anak-anak. Ada yang bisa jawab? Silakan. Naila mungkin? Ini merupakan bola Rio. Ya, coba diulangi lagi nak. Bola ini merupakan bola Rio. Bola ini merupakan bola kesukaan Rio. Kita lihat ya. Nah, betul. Bola ini merupakan bola kesukaan Rio. Kalau kita sudah memakai kata merupakan, adalahnya tidak usah. Atau anak-anak, bola ini adalah bola kesukaan Rio ya. Pilih salah satu anak-anak. Nah, yang kedua, ini contoh yang kedua. Anak-anak tahu tidak itu gambar bangunan apa ya yang terkenal di kota kita? Iya, Balai Pemuda ya. Yang kedua, suasana di Balai Pemuda sangat sepi sekali. Perhatikan di kata sangat sepi sekali. Silahkan, mungkin ada yang bisa jawab. Jadikan kalimat efektif. Saya Bu Wanda. Iya Wanda, silakan. Suasana di Balai Pemuda sangat sepi. Kita lihat ya, suasana di Balai Pemuda sangat sepi. Good job Wanda. Atau ada jawaban lain mungkin?
Iya, atau anak-anak, suasana di balai pemuda sepi sekali. Jadi kalau sudah pakai kata sangat, sekalinya nggak usah. Kalau pakai kata sekali, sangatnya tidak usah ya. Lanjut pada ciri kalimat efektif yang ketiga. Menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Contoh ya, seekor kucing ditemukan meninggal di depan rumah. Nah, ada kata meninggal di situ kurang efektif, diksinya kurang tepat. Coba silakan jawab anak-anakku yang di rumah. Anak-anak Bunia silakan. Seekor kucing ditemukan mati di depan rumah. Seekor Mati di depan rumah, Bu. Oh iya, mati ya. Kenapa memakai kata mati? Karena subjeknya adalah hewan ya. Nah, seekor kucing ditemukan mati di depan rumah. Karena subjeknya adalah hewan, itu lebih tepat kita gunakan kata mati. Kalau meninggal itu biasanya kita gunakan untuk orang ya, untuk manusia meninggal ya. Nah, yang keempat, tidak bersubjek ganda. Ini ada gambar nelayan ya, perahu nelayan. Nah, contoh. Nelayan Pantai Kenjeran tidak pergi melaut hari ini karena nelayan tahu ombaknya tinggi. Perhatikan di subjeknya nelayan anak-anak. Kira-kira kalimat efektifnya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Keisha mungkin? Silakan anak-anak. Diulang, coba diulang. Oke ya, karena banyak sekali yang menjawab ya, suaranya jadi tidak terdengar dengan jelas. Oke, nelayan Pantai Kenjeran tidak pergi melaut hari ini karena tahu ombaknya tinggi. Kita pakai satu subjek saja anak-anak, nelayan. Jadi tidak usah diulang lagi ya. Oke, yang kelima, menggunakan kata hubung yang tepat. Contoh, setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Perhatikan di situ ada kata setelah dan ada kata kemudian. Nah, kira-kira kalau diubah menjadi kalimat efektif menjadi seperti apa ya? Ada yang tahu? Iya. Oke. Maka menjadi setelah memasak, ibu mencuci baju ya. Kemudiannya tidak usah dipakai karena sudah ada kata hubung setelah. Atau pilihan keduanya, subjeknya kita letakkan di depan anak-anak. Subjeknya siapa di situ? Ibu. Oke. Berarti ibu memasak, kemudian mencuci baju. Nah, seperti itu anak-anak ya. Sekarang tadi kita sudah belajar tentang kalimat efektif. Selanjutnya, apakah pengertian kalimat tidak efektif? Nah, anak-anak, secara otomatis tadi lewat contoh-contoh kalimat yang Bunia sudah berikan ke kalian, otomatis kita sudah belajar tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Hanya saja di sini Bunia beri penekanan bahwa perbedaan utamanya antara kalimat efektif dan tidak efektif ini terletak pada bentuk kalimatnya. Anak-anak masih ingat kalau kalimat efektif itu bentuknya tadi seperti apa? Ada tiga kata kunci ya. Singkat, padat, dan jelas. Oke. Kalau kalimat tidak efektif ya, bertele-tele, terlalu panjang ya, berbelit-belit dan tidak hemat anak-anak. Jadi ada pengulangan, ada kata yang maknanya sama sehingga cenderung lebih panjang. Ini kalimat tidak efektif anak-anak. Lalu ciri-ciri kalimat tidak efektif seperti apa? Tentu anak-anak kebalikan dari ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, tidak sesuai dengan EYD ya. Yang kedua, menggunakan kata yang bermakna sama. Yang ketiga, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tidak tepat ya.
Yang keempat, subjeknya ganda, lebih dari satu anak-anak ya. Nah, yang terakhir, menggunakan kata hubung yang tidak tepat. Nah, ya kebalikan dari ciri-ciri kalimat efektif tadi ya. Nah, selanjutnya anak-anak, nanti kita di segmen ketiga akan mengidentifikasi kalimat efektif. Mengidentifikasi kalimat tidak efektif dalam teks eksplanasi ilmiah berjudul Si Kotak Ajaib. Ada di buku tema 3 halaman 61. Silakan anak-anak buka ya. Kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai. Terima kasih anak-anak sudah stay tune dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita lanjut pada segmen terakhir. Semangat tidak boleh padam ya. Oke, langsung saja kita identifikasi kalimat tidak efektif dalam teks eksplanasi ilmiah berjudul Si Kotak Ajaib. Silakan siswa-siswi Bunia, ada yang sudah menemukan untuk kalimat tidak efektif yang pertama? Silakan. Ayo sayang, silakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah itu yang pertama? Ayo. Di paragraf pertama anak-anak, ada kata yang tercetak miring di situ. Ada yang bisa menjawab? Yang kesempatan itu untuk pertama kalinya. Yang Iya. kedua di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebentar ya, satu-satu dulu ya, kita bahas ya, satu-satu dulu ya. Oke, kita lihat untuk yang pertama, kalimat efektif yang pertama ya anak-anak. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Anak-anak perhatikan kata yang tercetak miring, kalimat yang tercetak miring. Bunia beri warna merah. Silakan, kalimat efektifnya menjadi seperti apa? Ia adalah ketemu yang pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ia adalah ketemu ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Iya, kita lihat ya jawabannya ya. Ia adalah penemu yang pertama kalinya. Nah, di situ aja ya, penemu yang pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Nah, kejawaban anak yang kedua. Oke, silakan, ada yang bisa menemukan kalimat efektif yang kedua, kalimat tidak efektif yang kedua. para bapak-bapak dan ibu-ibu. Para bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah betul? Nah, kita lihat. Bart mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Oke, betul sekali anak-anak, ternyata kalimat tidak efektifnya adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu. Para itu sudah menunjukkan sesuatu yang jumlahnya banyak anak-anak. Bapak-bapak itu juga bapak-bapaknya lebih dari satu ya. Ibu-ibu, ada kata pengulangan di situ. Ibu-ibunya juga lebih dari satu. Maka kalimat efektifnya menjadi seperti apa? Ayo, Para coba. bapak dan ibu. Yes, good. Mendemonstrasikan televisi. Ya luar biasa. Para bapak dan ibu. Bapaknya tidak usah pengulangan, ibunya tidak usah pengulangan ya. Para bapak dan ibu. Nah, pintar ya. Yang ketiga sekarang. Silakan. Siapa yang sudah menemukan? Televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Oke, ya betul. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Anak-anak perhatikan di situ ada kata hubung yang berlebih anak-anak.
Sudah ada kata lalu, ada kata kemudian, ada kata terus. Nah, diubah sekarang menjadi kalimat efektif. Jadi seperti apa? Kita pakai yang mana? Dengan perkembangan ini dengan perkembangan teknologi kemudian menjadi semakin canggih seperti Lalu saat ini. televisi kemudian terus berkembang. Terus berkembang. Kita pakai kata iya, good job anak-anakku, hebat. Seiring dengan perkembangan teknologi, televisi terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Oke, lanjut yang keempat. Ya, yang keempat silakan. Apa kalimat tidak efektifnya? Sering Mengubah sinyal elektronik dan perkembangan teknologi magnetik televisi menjadi terus gambar berkembang semakin canggih seperti saat ini. Oh, kita sudah sampai pada nomor 4 ya. Oke, dilanjut ya. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Ada pengulangan kata dan di situ anak-anak. Maka kalimat efektifnya untuk dan yang kedua kita ganti dengan serta ya. Mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar serta suara. Wah, luar biasa, anak-anakku sudah berhasil mengidentifikasi kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi ilmiah. Nah, mungkin dari sini adakah pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, sudah paham semua? Ada? Ya, Pak. Prinsip kerja televisi kalimat efektif adalah Iya tadi. Oh, Bunia dengar? manfaat belajar kalimat efektif. Oh iya. Ananda Brian bertanya, apakah manfaat, begitu ya Naya? Apakah manfaat kita belajar kalimat efektif, Bu? Oke anak-anak, kenapa sih kita belajar kalimat efektif? Yang pertama ini pasti banyak manfaatnya ya anak-anak. Ketika kalian nanti ditunjuk sebagai MC atau pembawa acara di acara formal di sekolah, nah ini sangat berguna sekali. Yang kedua, nanti misalnya kalau kalian akan menjadi seorang jurnalis anak-anak, yang tulisan kalian dimuat dalam koran, dalam surat kabar misal Jawa Pos, ya, surat kabar koran yang terkenal ya, Jawa Pos. Nah, ini kalian juga bermanfaat sekali belajar kalimat efektif. Dan seperti Bunia sekarang ini, nah supaya kalian lebih mudah memahami penjelasan Bu Guru juga harus belajar kalimat efektif. Nah itu kira-kira manfaatnya ya. Oke anak-anak, tugas hari ini siapa anak-anak? Penemu apa? Siapakah dia? John Logibert. Ya, dia adalah penemu televisi. Oke. Nah, tugasnya apa? Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan 24 jam anak-anak. Jenis acara yang ditayangkan juga sangat beragam. Ya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan negatifnya? Ceritakan menggunakan bahasa kalian sendiri dengan kalimat efektif. Nanti kalian kumpulkan di guru kelas kalian masing-masing. Ya, itu saja yang bisa Bunia sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan tetap setia dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih anak-anak ya.